Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu catur yang sangat mahal buat menghadapi pertahanan Petrov. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, dimana di pembahasan kali ini yaitu adalah bagaimana sih caranya menghadapi Petrov defense di variasi classical attack. Dan ilmu catur ini saya ambil dari Grandmaster dunia Maxime Fischer-Lagrave, dan mempertemukan antara Maxime Fischer-Lagrave memegang bidak putih melawan Ian Nepomuk. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 2024, bulan 9, tanggal 27, di mana champion chess tour Julius Baer generasi di turnamen ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk di pembahasannya, di mana Maxime mengawali pembukaan dengan E4, E5, kuda F3, kuda ke F6, Petrov defense, kuda pukul pion D6, kuda F3, dan kuda pukul pion E4, D4. Dan ini dikenal dengan Petrov defense variasi klasik. D5 dimainkan, gajah ke D3 mempersiapkan rokade, gajah D6 juga sama mempersiapkan rokade, rokade. C4 berlanjut mendobrak petak pusat, C6 mendukung, kuda ke C3 menawarkan pertukaran kuda, pertukaran diterima, kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan pion pukul pion, gajah pukul pion, gajah G4 mengepin juga kuda, gajah ke D3 tetap sama teman-teman, langsung memantau pion H7, kuda ke D7 perkembangan perwira, beteng B1 menyerang pion B7, B5, H3 menyerang juga gajah H5 tetap sama teman-teman, mengepin kuda, G4, gajah G6, dan gajah pukul gajah langsung diterima pengaduan, pion H pukul gajah. Dan di seperti ini teman-teman, sebenarnya putih ini memiliki banyak sekali peluang dalam menyerang. Oke, dipilih D5 tetap sama teman-teman, mendobrak petak tengah, diterima pion C kali D5. Dan di seperti ini Maxime tidak terburu-buru memukul pion D5, dan dia lebih memilih beteng pukul pion B5, tetap sama menyerang juga pion, kuda ke B6 mensupport pion, gajah E3 menyerang kuda, menteri ke C7 juga menyerang pion, gajah D4 mensupport pion juga teman-teman, dan tetap menyerang kuda, dan tembus juga menyerang pion G7, beteng FE8 menguasai jalur E, menteri ke D3, gajah ke F8 menghindar dan sekaligus mensupport pion G7, raja G2 persiapan teman-teman, beteng bergeser ke depan agar nantinya bisa langsung mendobrak di sayap raja hitam, beteng A D8 menguasai jalur D, beteng FB1 menambah tekanan buat kuda, beteng E6 mensupport kuda. Nah teman-teman, sebelumnya di page seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama kuda ke C4 misalkan, maka di sini beteng bisa maju ke B7 menyerang juga menteri ke F4, maka beteng pukul pion, dan jelas putih diunggulkan satu pion. Nah oke, kita kembali lagi. Nah untuk di jawaban yang kedua teman-teman, langkah terbaiknya yaitu adalah beteng A8 teman-teman. Dan misalkan gajah pukul kuda, pion pukul gajah, maka beteng pukul pion, dan beteng pukul pion. Di seperti ini posisi masih seimbang. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan beteng E6 mensupport kuda, berlanjut beteng A5 menyerang juga pion, beteng D7, dan jelas membantu menteri buat
bertahan di baris ke-7. Beteng B ke B5 menambah tekanan buat pion. Dan nantinya menteri juga bisa bergeser ke belakang buat menyerang kuda. Menteri ke D8. Beteng A6 menambah tekanan buat kuda. Menteri C8 menyerang juga beteng. Dan beteng B ke A5 menyerang juga pion. Dan di pos seperti ini langkah mengejutkan dari Ian Nepom dengan kuda ke C4, langkah blunder. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, beteng E ke E7 mensupport juga pion. Apabila gajah pukul kuda, pion pukul gajah, beteng pukul pion. Dan jelas di pos seperti ini diunggulkan satu pion putih. Nah maka dari itu untuk di jawaban yang terkuat yaitu adalah menteri ke B8. Dan apabila A4 misalkan, maka beteng B7. Kuda G5 menyerang beteng, maka beteng ke C6. Beteng B5 menambah tekanan buat kuda dan membuka ruang buat pion maju ke depan. Maka menteri C8. A5 menyerang kuda, maka beteng D7. Di pos seperti ini membuka ruang juga buat menteri menyerang beteng. Nah maka dari itu beteng pukul pion dan beteng pukul beteng, pion pukul kuda. Dan di pos seperti ini teman-teman masih seimbang lah bangunan, tetapi putih juga lebih diunggulkan dikarenakan sudah memiliki satu pion bebas. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini kuda ke C4 langkah blunder dan langsung dimanfaatkan oleh putih dengan beteng pukul beteng. Dan di pos seperti ini dijawab dengan kuda pukul beteng teman-teman. Dan langkah brilian kuda G5 teman-teman, tidak menyelamatkan beteng. Nah teman-teman, di pos seperti ini mari kita analisa terlebih dahulu. Apabila di pos seperti ini dijawab langsung dengan pion pukul beteng, maka menteri pukul pion ancamannya skakmat. Gajah D6, maka menteri H7 tempo skak, gajah F8, dan menteri H8 tempo skak, menteri dipastikan tumbang. Menteri E7 dan menteri pukul menteri. Dah jelas dong, putih diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi. Nah untuk di jawaban yang kedua, apabila kuda ke C4 kembali misalkan, maka beteng pukul pion dan pion pukul beteng, menteri pukul pion, ancamannya skakmat lagi. Gajah E7, menteri H7 tempo skak, raja F8 dan menteri H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini beteng ini tidak diterima, dipilih beteng D6, tetap menjaga baris ke-6 teman-teman. Dan di seperti ini Maxime tidak memilih memukul beteng, menteri G3, dan nantinya adalah ancaman skakmat juga. Apabila beteng pukul beteng, maka menteri H4 ancaman skakmat lagi. Gajah E7, maka menteri H7 tempo skak, raja F8, menteri H8 skakmat. Nah oke, maka dari itu kita kembali teman-teman. Dan dipilih oleh Ian Nepom menteri ke D8 menyerang juga kuda. Dan di pos seperti ini coba kalian pause video ini dan temukan langkah terbaik dari putih. Nah selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah beteng E8, pengorbanan perwira beteng. Dan jelas langsung diterima teman-teman, menteri pukul beteng. Nah sebelumnya di pos seperti ini apabila langsung dijawab dengan menteri pukul kuda, maka menteri pukul beteng, dan jelas gajah juga akan tumbang. Raja H7 misalkan, menteri pukul gajah dan ancamannya skakmat lagi. Menteri H6, maka menteri H8 skakmat. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Nah di pos seperti ini dipilih dengan menteri pukul beteng. Berlanjut menteri H4, menteri E4 masih dicoba tempo skak, dan raja ke G3. Dan di pos seperti ini Ian Nepom menyerah. Dan apabila dilanjutkan misalkan menteri D3 skak,
maka gajah ke E3 dan ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. Gajah E7, menteri H7 tempo skak, raja F8, menteri H8 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.